EG, Manseli, dan ini istri saya, Maria Elizabeth atau biasa dipanggil Elsa, yang nanti mungkin akan sedikit bercerita. Mengapa kita yang ada di zona nyaman, tapi tidak merasa nyaman. Jadi kita tetap harus berjuang, kita tetap harus bergerak. Mungkin itu aja pembukaan dari saya. Nanti silakan dari Bu Elsa sendiri yang cerita. Iya, selamat malam Bu Yeni, selamat malam semua. Ini udah pada ngantuk belum ya? Semoga gak ngantuk ya Bu. Ya, jadi yang tadi Ibu bilang awal saya join 25.000 itu sebenarnya dijoinkan gitu. Jadi awalnya dijoinkan sama upline sponsor saya, Ibu Crown Lily Romli, ya. Jadi waktu itu saya nggak tahu KK Indonesia, saya nggak tahu produk-produknya, tapi Ibu Lily ini begitu kekeh, begitu sering pokoknya memfollow up saya sampai satu kali saya selalu bilang, Ci, saya nggak tertarik. Dia bilang ya udah, saya minta KTP-nya deh. Akhirnya pada saat itu karena saya nggak enak juga, saya kasih KTP dan ternyata dijoinkan yang 25.000 Bu. Jadi waktu itu saya dapat buku katalog Nates kalau nggak salah. Nah kebetulan pada saat itu saya ibu rumah tangga. Kebetulan memang background kita juga wirausaha. Saya ada salah satu toko waktu itu, toko kecil di kota wisata. Jadi awalnya itu mungkin Bu Lili mau titip Nates di toko kami gitu ya. Jadi karena saya memang nggak tertarik. Jadi karena saya nggak tahu. Akhirnya karena kegigihan beliau minta KTP saya dan dijoinkan 25.000 dan akhirnya titip Nates. Tapi beliau tetap selalu memfollow up. 2013 saya dijoinkan. Saya lupa Bu, bulannya bulan apa saya lupa. 2013 dan kegigihannya itu membuahkan di tahun 2014. Akhirnya saya mulai tertarik. Waktu itu saya tertarik itu di kecantikan, kalau nggak salah di Sylvian Galvanic yang kedua. Karena memang background saya punya toko kosmetik, jadi memang saya tertarik di Sylvia awalnya. Akhirnya waktu itu diundang BBC, kebetulan waktu itu pembukaan DSP baru di Cibubur waktu itu. Nah, di situ saya ketemu dengan upline-upline hebat saya gitu ya. Terus akhirnya saya juga waktu pada saat saya upgrade di 2014 karena tertarik Sylvian dan KK Live4, saya tanya sama suami. Dan pada saat itu suami mensupport dan akhirnya kita sempat ikut acara pertemuan di KK Cibubur. Waktu itu ketemu dengan Bapak Crown, Bapak Emil pada saat itu dan Bu Friza. Nah, pada saat itu juga akhirnya kami mulai tergerak. Kami melihat sebuah impian besar di KK Indonesia. Saat itu saya juga bingung, impian saya ini kalau di Cibubur udah banyak. Karena memang background saya orang tua di Timika, akhirnya saya dan suami memutuskan kita membuka jaringan di Timika. Memang awal itu berat, karena masyarakat Timika nggak tahu KK Indonesia, nggak tahu produk-produk KK Indonesia, karena kan memang produk kita produk direct selling, tidak ada iklan. Jadi yang mengiklankan itu kita. Karena kita mempunyai impian besar pada saat itu, karena kita ngelihat DSP Cibubur saat itu, akhirnya kami berdua dengan Pak Ege, saya bilang, bisa nggak ya kita punya kantor perwakilan di Timika? Itu di 2014 saya baru join dan belum jadi apa-apa, gitu kan? Mungkin pada saat itu upline saya bilang, hey bangun, gitu ya, jangan mimpi terlalu tinggi, gitu. Tapi seperti upline saya bilang, impian itu memang hal yang mustahil pada saat itu, gitu. Cuma karena ketekatan kami, akhirnya kami berdua putuskan untuk buka di Timika. Memang awalnya berat. Mungkin Pak Ege bisa cerita ya fase terberat. Tadi ada cerita dari Bu Elsa. Fase terberat kita tuh pada tahun 2015, Bu. Pada tahun 2015 waktu kunjungan Pak CSD kami, Pak Emil, itu kita mencoba untuk mengajukan menjadi DSP. Waktu itu dengan Ibu Mega percentage charge-nya. Cuman waktu itu manajemen belum kasih keputusan boleh gitu. Akhirnya itu kami sempat down karena itu impian kami. Tapi saya selalu mempunyai prinsip. Harapan kadang-kadang kita tidak terwujud gitu loh. Jadi Tuhan tuh menjawab apa yang didoakan sama kita, itu menjawab apa yang dibutuhkan sama kita, bukan apa yang kita inginkan. Berarti saya harus koreksi. Kami berdua harus ada yang koreksi. Apa sih yang kurang di kita? Nah, disitulah kita membangun lagi jaringan dari 2016 sampai
saat ini. Nanti Bu Elsa cerita lebih lanjut. Iya, jadi pada saat kita bangun jaringan, Pak Ege suruh saya, kita bagi-bagi brosur gitu ya, bagi-bagi brosur. Saya ini sebenarnya paling takut ditolak, karena saya ibaratnya anak manja yang selalu apa-apa disiapin. Jadi pada saat saya tawarin tuh saya bukannya gengsi ya, saya takut untuk ditolak gitu. Dan akhirnya Pak Ege bilang, kalau kita punya impian besar ya kita harus buang semua atribut di diri kita harus mulai dari nol, dan kamu rela harus diproses gitu. Pada saat itu saya sempat nangis karena ditolak, diusir gitu kan. Cuma suami selalu menguatkan. Ingat impian kita. Akhirnya sekarang puji Tuhan saya udah kuat untuk ditolak ya. Saya selalu semangatin Elsa untuk fokus di impian. Yeah. Fokus di impian kita. Pertama, impian kita mempunyai kantor perwakilan di Timika. Yeah. Kedua, kita sudah terpenuhi di bulan Februari kemarin. Kita pergi ke Yerusalem. Yeah. Itu impian kami. Dan masih banyak impian lagi, nanti akan kami ceritakan. Ya, terus ngomong-ngomong impian, mungkin waktu awal kita di KK itu kan impian. Ternyata dari upline mentor kami, Bapak Joshua, ternyata itu adalah terminal. Jadi satu persatu yang kami berdua tulis, impian kami awal masuk KK, 2014 kami jadi PSM, 2015 mau jadi director, akhirnya kami sempat tertunda kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun. Dan akhirnya 2018 baru kami berdua bergerak lagi. Akhir 2018 baru bisa capai ISD. Dan pada saat itu kami memang dapat tiket Yerusalem ya. Ya, dapat tiket Yerusalem, dapat tiket Hainan. Ya, tiket Hainan. Waktu itu sempat juga saya juga sempat ngucap karena memang Yerusalem itu tanah suci impian juga. Jadi ternyata itu terminal kita untuk menggapai sukses di KK. Jadi puji Tuhan terminal kita udah terlewati. Ya. 2 terminal kami sudah terlewati. Pertama di Yerusalem, terus kedua kita di bulan Desember tahun 2019 waktu kami qualified menjadi CSD, kita mengajak Pak Emil dan seluruh upline dari kita, ada 4 crown pada saat itu, kita ngadep Pak Mr. Ho dan manajemen untuk kita menjadi kantor perwakilan mereka, dan langsung disetujui pada saat itu. Tapi karena masa pandemi, jadi kami baru beroperasi bulan Juni. Baru bulan Juni. Ya. Gitu. Terus puji Tuhan juga, maksudnya orang selalu bilang, maksudnya masa pandemi ini kita semua susah untuk dapetin uang. Tapi dengan KK Indonesia yang produknya luar biasa, maksudnya sudah teruji gitu ya, apalagi untuk masyarakat Timika dari SGF. Jadi memang sangat membantu masyarakat Timika. Jadi memang tujuan kami untuk buka ASC, dulu kami nggak tahu bahwa akan ada ASC di 2020, karena waktu awal 2014 kan kami berpikirnya DSP, cabang. Tapi ternyata dibukakan jalan dari manajemen, akhirnya ada ASC. Puji Tuhan bisa berjalan dengan baik, omset juga puji Tuhan bagus. Di luar dari perkiraan, di luar dari omset yang ditargetkan oleh KK. Puji Tuhan juga tim berkembang. Mereka membutuhkan produk selalu ready.